Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Fikri selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah kelas C dan juga kepada teman-teman semua karena telah memperkenankan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 24 yaitu penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan. Sebelum itu di slide berikutnya akan menampilkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Nativa Binta Akila Putri dengan NPM akhir 148. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengungkapan penuh. Aturan IASB secara langsung memengaruhi laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan. Standar akuntansi ini memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Namun, karena banyaknya penilaian yang terlibat dalam penerapan IFRS, pengungkapan catatan memberikan informasi penting tentang penerapan IFRS. Informasi tambahan mencakup item seperti pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian, sumber daya dan kewajiban yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan, seperti cadangan mineral, dan informasi tentang segmen geografis dan industri. Jenis-jenis informasi lain yang dapat ditemukan dalam laporan tahunan seperti komentar manajemen dan surat kepada pemegang saham tidak tunduk pada aturan IASB. Selanjutnya ada peningkatan persyaratan pelaporan. Persyaratan pengungkapan telah meningkat secara substansial. Satu survei menunjukkan bahwa ukuran laporan tahunan banyak perusahaan meningkat sebagai respons terhadap tuntutan untuk meningkatkan transparansi. Alasan dibalik peningkatan persyaratan pengungkapan ini beragam. Beberapa di antaranya adalah: 1. Kompleksitas lingkungan bisnis. Meningkatnya kompleksitas operasi bisnis memperbesar kesulitan dalam menyaring peristiwa ekonomi menjadi laporan yang ringkas. Bidang-bidang seperti derivatif, leasing, kombinasi bisnis, pensiun, pengaturan, pembiayaan, pengakuan pendapatan, dan pajak tanggungan bersifat kompleks. Akibatnya, perusahaan secara ekstensif menggunakan catatan atas laporan keuangan untuk menjelaskan transaksi ini dan dampaknya di masa depan. 2. Kebutuhan akan informasi yang tepat waktu. Saat ini, lebih dari sebelumnya, pengguna menuntut informasi yang terkini dan prediktif. Misalnya, pengguna menginginkan informasi lebih lengkap data sementara. 3. Akuntansi sebagai alat kontrol dan pemantauan. Regulator semakin berupaya untuk mengungkapkan fenomena seperti kompensasi manajemen, pengaturan pembiayaan di luar neraca, dan transaksi dengan pihak terkait kepada publik. Banyak dari persyaratan pengungkapan yang baru ini melibatkan akuntan dan auditor sebagai agen untuk membantu mengendalikan dan memantau permasalahan ini. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Catatan merupakan bagian integral dari laporan keuangan suatu perusahaan. Akan tetapi pembaca laporan keuangan seringkali mengabaikannya karena catatan tersebut sangat teknis dan seringkali muncul dalam cetakan kecil. Catatan merupakan sarana untuk memperjelas atau menjelaskan pokok-pokok bahasan yang disajikan pada badan penyataan. Catatan tersebut dapat menjelaskan informasi yang relevan dengan item laporan keuangan tertentu secara kualitatif. Selain itu, catatan tersebut dapat juga memberikan data tambahan yang bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan. Catatan juga dapat menjelaskan pembatasan yang diberlakukan oleh pengaturan keuangan atau perjanjian kontraktual dasar. Meskipun catatan mungkin bersifat teknis dan sulit dipahami, catatan tersebut memberikan informasi yang bermakna bagi pengguna laporan keuangan.
Selanjutnya terdapat kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik khusus yang diterapkan oleh perusahaan dalam menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan. IFRS menyatakan bahwa informasi tentang kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh entitas pelaporan sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. IFRS merekomendasikan agar perusahaan menyajikan sebagai bagian integral dari laporan keuangan suatu pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi dan diikuti oleh entitas pelapor perusahaan yang laporan keuangannya mematuhi IFRS harus membuat pernyataan yang eksplisit dan tanpa syarat tentang kepatuhan tersebut. Ringkasan kebijakan akuntansi sendiri penting menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Metode penyusutan apa yang dapat digunakan pada aset pabrik? Pertanyaan kedua, metode penilaian apa yang dapat digunakan pada persediaan? Pertanyaan ketiga, kebijakan amortisasi apa yang diikuti sehubungan dengan aset tidak berwujud? Pertanyaan keempat, bagaimana biaya pemasaran ditangani untuk tujuan pelaporan keuangan? Di sini terdapat pengungkapan putusan. Secara kolektif, pengungkapan ini membantu pembaca laporan mengevaluasi kualitas kebijakan akuntansi perusahaan dalam menyediakan informasi dalam laporan keuangan untuk menilai arus kas masa depan. Perusahaan yang gagal mengadopsi kebijakan pelaporan berkualitas tinggi dapat dikenai sanksi berat oleh pasar. Terdapat beberapa komponen dalam pengungkapan utama, di antaranya yaitu 1. Inventaris. Perusahaan harus melaporkan dasar penetapan jumlah persediaan, nilai terendah antara biaya atau nilai realisasi bersih, dan metode yang digunakan dalam menentukan biaya FIFO, biaya rata-rata, dan lain-lain. Produsen juga harus melaporkan baik dalam laporan posisi keuangan atau dalam jadwal terpisah dalam catatan. Komposisi persediaan, barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. 2. Properti, pabrik dan peralatan. Perusahaan harus menyatakan dasar penilaian untuk properti, pabrik, dan peralatan. Misalnya, revaluasi atau biaya historis. Biasanya, biaya historis. Perusahaan juga harus mengungkapkan jaminan, hak gadai, dan komitmen yang lain yang terkait dengan aset ini. 3. Klaim kreditur. Investor biasanya merasa sangat berguna untuk memahami sifat dan biaya klaim kreditur. Namun, bagian kewajiban dalam laporan posisi keuangan hanya dapat memberikan jenis kewajiban utama secara agregat. Jadwal catatan mengenai kewajiban tersebut memberikan informasi tambahan tentang bagaimana perusahaan membiayai operasinya, biaya yang akan ditanggungnya di periode mendatang, dan waktu arus kas keluar di masa mendatang. 4. Klaim pemegang ekuitas. Banyak perusahaan menyajikan informasi mengenai sekuritas ekuitas dalam isi laporan posisi keuangan. Di antaranya jumlah saham yang diotorisasi, diterbitkan dan beredar, serta nilai nominal untuk setiap jenis sekuritas. Mereka juga dapat menyajikan data tersebut dalam sebuah nota. 5. Kontingensi dan komitmen. Suatu perusahaan mungkin memiliki kemungkinan untung atau rugi yang tidak diungkapkan dalam isi laporan keuangan. Kemungkinan ini termasuk litigasi, utang dan jaminan lainnya, kemungkinan penilaian pajak, renegosiasi kontrak pemerintah, dan penjualan piutang dengan hak regres. Yang keenam, nilai wajar. Perusahaan yang memiliki aset atau kewajiban yang diukur pada nilai wajar umumnya mengungkapkan biaya dan nilai wajar dalam catatan atas laporan keuangan. Pengukuran nilai wajar dapat digunakan untuk banyak aset dan kewajiban keuangan. Yang ketujuh, pajak tanggungan, pensiun, dan sewa. IASB juga mengharuskan pengungkapan yang luas dalam bidang pajak, tanggungan, pensiun, dan sewa. 8. Perubahan kebijakan akuntansi. Profesi ini mendefinisikan berbagai jenis perubahan akuntansi dan menetapkan panduan untuk melaporkan setiap jenisnya. Perusahaan membahas baik bagi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan atau dalam catatan lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Alvina dengan NPM 34. Jadi materi selanjutnya itu pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus. Jadi ada yang pertama, transaksi back rate. IFRS mensyaratkan pengungkapan minimum berikut ini. Yang pertama, berdasarkan sifat hubungan istimewanya seperti apa. Yang kedua, jumlah transaksi dan saldo terutang, termasuk komitmen, sifat imbalan, dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima. Yang ketiga, penyisian piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo terutang. Yang keempat, beban yang diakui selama periode berkenaan dengan piutang tak tertagih atau diragukan yang berasal dari pihak berelasi. Selanjutnya ada peristiwa setelah tanggal pelaporan, yaitu peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. Jadi peristiwanya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yang memerlukan penyesuaian, yaitu peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan. Kemudian yang kedua yang tidak memerlukan penyesuaian, jadi peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan. Selanjutnya ada pelaporan untuk perusahaan terdiversifikasi. Jadi ketika bisnis sangat beragam, investor dan analisis investasi menginginkan informasi yang lebih lanjut mengenai rincian di balik laporan keuangan. Khususnya, mereka menginginkan laporan laba rugi, laporan bersih keuangan, dan informasi arus kas ke segmen individu yang menyusun angka pendapatan total. Jadi tujuan pelaporan tersegmentasi itu untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis di mana suatu perusahaan terlibat dan lingkungan ekonomi yang berbeda di mana tempat perusahaan tersebut beroperasi. Nah, memenuhi tujuan itu akan membantu pengguna laporan keuangan untuk melakukan hal seperti yang pertama, memahami kinerja perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, menilai prospek arus kas bersih masa depan dengan lebih baik. Yang ketiga, membuat penilaian yang lebih tepat tentang perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada prinsip dasar. IFRS itu mensyaratkan bahwa laporan keuangan tujuan umum mencakup informasi terpilih berdasarkan satu dasar segmentasi. Perusahaan dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi dengan menyediakan laporan keuangan yang disegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan dikelola. Metode tersebut yang dipilih sebagai pendekatan manajemen. Selanjutnya ada mengidentifikasi segmen operasi. Yang pertama, melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan biaya. Yang kedua, hasil operasinya ditinjau secara berkala oleh kepala pengambil keputusan operasi perusahaan untuk menilai kinerja segmen dan mengalokasikan sumber daya ke segmen tersebut. Yang ketiga, untuk informasi keuangan diskret yang tersedia dihasilkan oleh atau berdasarkan sistem pelaporan keuangan internal. Selanjutnya masih dengan identifikasi segmen operasi. Segmen operasi dianggap signifikan karena merupakan segmen yang dapat dilaporkan jika memenuhi satu atau lebih ambang batas kuantitas berikut. Yang pertama, pendapatan, termasuk penjualan kepada pelanggan internal dan eksternal, dan penjualan atau transfer antar segmen adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan seluruh perusahaan segmen operasi. Yang kedua, jumlah absolutnya, untung atau rugi itu 10% atau lebih dari jumlah absolut yang lebih besar adalah operasi gabungan dari semua segmen operasi yang tidak mengalami kerugian, atau B, gabungan kerugian semua segmen operasi yang melaporkan kerugian. Yang ketiga, aset yang dapat diidentifikasi merupakan 10% atau lebih dari gabungan aset dari semua segmen operasi. Selanjutnya masih identifikasi segmen operasi. Jadi ada 6 segmen, ada segmen A, B, C, D, E, F. Nah, jadi kita akan melakukan revenue test dengan cara 10% dikalikan totalnya, yaitu 2150 sampai dengan 215. Jadi yang memenuhi segmen operasi itu yang C, D, sama E karena masih di atas 215. Nah, yang kedua ada operating profit loss test, yaitu 10% dikalikan dengan 90. Itu ketemu hasilnya 9. Jadi yang memenuhi segmen adalah ada A, C, D, dan E. Kenapa 90? Karena 5-nya itu loss is ignored. Jadi selanjutnya ada
activable asset test, yaitu 10% dikalikan totalnya 970, ketemulah 97. Jadi yang memenuhi segmen adalah ada C, D, dan E. Selanjutnya ada reporting segmen. Yang segmen A, C, D, dan E itu diasumsikan adalah 4 segmen yang memenuhi penjualan pada 75%. 75% itu dihitung dikalikan 2150, ketemulah 1.612,50. Maaf, 1.612,50. Dan penjualan A, C, D, dan E totalnya 2000, dari mana 100 ditambah 700 ditambah 300 tambah 900. Nah, karena itu tes 75% ini memenuhi segmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia Saputri dengan NP Mahir 0032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan auditor dan manajemen. Yang pertama, laporan auditor. Sumber informasi penting lainnya yang sering diabaikan adalah laporan auditor. Sebuah pemeriksa adalah seorang profesional akuntansi yang melakukan pemeriksaan independen terhadap data akuntansi suatu perusahaan. Dalam menyiapkan laporan, auditor biasanya mengikuti standar pelaporan. Yang pertama, laporan tersebut menyatakan apakah laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan IFRS dan menjelaskan tanggung jawab direktur dan auditor sehubungan dengan laporan keuangan. Yang kedua, laporan mengidentifikasi keadaan-keadaan di mana perusahaan tidak secara konsisten mematuhi kebijakan tersebut pada periode berjalan dalam kaitannya dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengguna harus menganggap pengungkapan informatif dalam laporan keuangan cukup memadai kecuali laporan menyatakan sebaliknya. Yang keempat, laporan tersebut memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau pernyataan yang menyatakan bahwa pendapat tidak dapat diungkapkan. Jika auditor tidak dapat menyatakan pendapat secara keseluruhan, laporan tersebut harus menyatakan alasannya. Dalam semua kasus, ketika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan tersebut harus memuat indikasi yang jelas tentang karakter pemeriksaan auditor dan jika ada, tingkat tanggung jawab yang diambil. Selanjutnya yaitu, pada keadaan tertentu, meskipun tidak mempengaruhi opini auditor yang tidak dimodifikasi, mungkin mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelasan pada laporan audit. Beberapa keadaan yang lebih penting. Yang pertama, kelangsungan usaha. Auditor harus mengevaluasi apakah ada keraguan substansial mengenai entitas kemampuan untuk melanjutkan usahanya untuk jangka waktu yang wajar. Yang kedua, kurangnya konsistensi. Jika suatu perusahaan telah mengubah kebijakan akuntansi atau metode penerapannya dengan cara yang berdampak material pada daya banding laporan keuangannya, auditor harus merujuk pada perubahan tersebut dalam paragraf penjelasan laporan. Yang ketiga, penekanan suatu hal. Auditor harus mungkin ingin menekankan suatu masalah yang berkaitan dengan laporan keuangan, namun tetap bermaksud untuk menyatakan pendapat tanpa pengecualian. Yang kedua yaitu laporan manajemen. Komentar manajemen membantu dalam penafsiran posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu perusahaan. Misalnya, perusahaan seperti memegang biasanya dapat menyajikan di luar laporan keuangan, tinjauan keuangan oleh manajemen yang menggambarkan dan menjelaskan fitur utama kinerja keuangan dan posisi keuangan perusahaan, serta ketidakpastian utama yang dihadapinya. Laporan tersebut dapat mencakup tinjauan atas yang pertama, faktor-faktor utama dan pengaruh yang menentukan kinerja keuangan termasuk perubahan lingkungan tempat entitas beroperasi, respon entitas terhadap perubahan tersebut dan dampaknya, dan kebijakan perusahaan dalam investasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan termasuk kebijakan dividennya. Yang kedua, sumber pendanaan perusahaan dan rasio liabilitas terhadap ekuitas yang ditargetkan. Yang ketiga, sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Perkenalkan, nama saya Rika Sania Ramadona dengan MP Mahir 006. Nah, di sini saya menjelaskan tentang masalah pelaporan saat ini.
Nah, masalah pelaporan saat ini itu pada pelaporan perkiraan dan proyeksi keuangan. Nah, perkiraan keuangan adalah serangkaian laporan keuangan prospektif yang menyajikan menurut pengetahuan dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab atas posisi keuangan suatu perusahaan. Sedangkan proyeksi keuangan sendiri itu menyajikan yang menurut pengetahuan dan keyakinan terbaik dari pihak yang bertanggung jawab berdasarkan satu atau lebih asumsi posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang diharapkan dari suatu entitas. Nah, dari perbedaan antara keduanya itu sangat jelas jika perkiraan itu memberikan informasi tentang apa yang terjadi atau mengharapkan bakal terjadi. Sedangkan jika proyeksi keuangan itu memberikan informasi tentang apa mungkin yang terjadi tetapi belum tentu diharapkan dapat terjadi. Nah, selanjutnya di dalam pelaporan perkiraan dan proyeksi keuangan itu ada dua argumen. Yang pertama yaitu ada argumen yang mengharuskan perkiraan untuk dipublikasikan. Yang pertama itu pada keputusan investasi didasarkan pada ekspektasi masa depan, dan oleh karena itu informasi tentang masa depan itu memudahkan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, perusahaan sudah menyebarkan perkiraan secara informal atau situasi itu harus diatur untuk memastikan bahwa perkiraan tersedia bagi semua investor. Yang ketiga itu keadaan sekarang itu yang berubah begitu cepat sehingga informasi historis tidak lagi memadai untuk prediksi. Dan yang argumen yang kedua itu argumen yang menentang keharusan mempublikasikan perkiraan. Contohnya itu tidak ada seorang pun yang mendapat peramalan pada masa depan. Nah, oleh karena itu ramalan pasti akan salah. Nah, lebih buruknya lagi itu ramalan dapat menyesatkan jika memberikan kesan akurat tentang masa depan. Yang kedua, perusahaan mungkin hanya berupa memenuhi perkiraan yang dipublikasikan sehingga gagal untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi pemegang saham. Dan yang ketiga, ada jika ramalannya itu tidak terbukti atau tidak akurat, itu akan menimbulkan tuduhan dan memungkinkan tindakan hukum. Dan yang keempat yaitu pengungkapan perkiraan akan merugikan organisasi karena perkiraan tersebut dapat dibaca dan tidak hanya dapat dibaca dengan investor, tetapi juga dapat dibaca oleh pesaing atau pihak asing dan domestik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalatul Nafia dengan NPM Akhir 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan dasar, di mana ada perspektif analisis laporan keuangan. Diperlukan pendekatan logis terhadap analisis laporan keuangan yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu mengetahui pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Lalu yang kedua, mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh rasio dan perbandingan tertentu. Lalu yang ketiga itu cocokkan 1 dan 2 dengan pencocokan semacam analisis pertanyaan
yang akan memiliki arah dan tujuan yang logis. Lalu ada analisis rasio. Jenis-jenis rasio utama yaitu adalah rasio likuiditas, yaitu ukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Lalu ada rasio aktivitas, yaitu ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang digunakan. Yaitu yang ketiga ada rasio probabilitas, yaitu ukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan atau divisi tertentu dalam kurun waktu tertentu. Lalu ada rasio cakupan, yaitu ukuran tingkat perlindungan bagi kreditur dan investor jangka panjang. Lalu ada analisis perbandingan, di mana analisis perbandingan itu menyajikan informasi yang sama untuk dua atau lebih tanggal atau periode yang berbeda, sehingga item yang sama dapat dibandingkan. Analisis rasio itu hanya memberikan gambaran singkat untuk satu titik atau periode tertentu. Di sini itu ada contoh dari perbandingan dari perusahaan Anetech Chemical Corporation. Lalu ada analisis presentase atau ukuran umum. Analisis presentase terdiri dari pengurangan serangkaian jumlah terkait menjadi serangkaian presentasi dari basis tertentu. Misalnya, analis seringkali menyatakan semua item dalam laporan laba rugi sebagai persentase penjualan atau terkadang sebagai persentase biaya barang yang dijual. Mereka itu dapat menganalisis laporan posisi keuangan itu berdasarkan total aset. Analisis presentase itu memudahkan perbandingan dan membantu dalam mengevaluasi ukuran relatif item atau perubahan relatif dalam item. Di sini contohnya ada dari Anetech Chemical Corporation. Ini menunjukkan analisis perbandingan bagian pengeluaran Anetech Chemical selama 2 tahun terakhir. Pendekatan ini yang biasanya disebut sebagai analisis horizontal, yaitu menunjukkan perubahan proporsional selama kurun waktu tertentu. Lalu ada analisis presentase vertikal. Analisis vertikal adalah ekspresi proporsional dari setiap item laporan keuangan dalam periode tertentu terhadap angka dasar. Misalnya laporan laba rugi Anetech Corporation ini yang menggunakan pendekatan analisis vertikal. Dari analisis vertikal ini dapat menggunakan laporan keuangan berukuran umum untuk membandingkan laporan keuangan satu perusahaan dari tahun yang berbeda untuk mendeteksi tren yang tidak terlihat dari perbandingan jumlah absolut. Selain itu, laporan keuangan berukuran umum itu memberikan perbandingan antar perusahaan tanpa memandang ukuran, karena laporan keuangan tersebut itu menyusun laporan keuangan ke dalam format berukuran umum yang sebanding. Lalu ada penerapan IFRS untuk pertama kalinya. Tujuan dari proses konversi adalah untuk menyajikan serangkaian laporan keuangan IFRS, seolah-olah perusahaan selalu melaporkan laporan keuangannya berdasarkan IFRS. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus yang pertama yaitu identifikasi waktu untuk pernyataan IFRS siap. Lalu yang kedua, menyiapkan laporan pembukaan posisi keuangan pada tanggal transaksi. Lalu yang ketiga, pilih kebijakan akuntansi yang mematuhi IFRS dan terapkan kebijakan tersebut secara retrospektif. Lalu yang keempat, pertimbangkan apakah akan menerapkan pengecualian opsional dan menerapkan pengecualian wajib. Lalu yang terakhir yaitu melakukan pengungkapan yang luas untuk menjelaskan transisi ke IFRS. Lalu ada pembukaan laporan posisi keuangan IFRS. Contohnya yaitu di sini ada New World SA telah mempersiapkan penerapan IFRS perusahaan ini.
Perusahaan ini itu tengah mempersiapkan laporan posisi keuangan pembukaannya pada tanggal 1 Januari 2022. New World itu mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi berikut antara IFRS dan GAAP nasional yang saat ini digunakannya. Berdasarkan GAAP nasional, New World yang pertama mengeluarkan biaya pengembangan sebesar 500.000 pada proyek yang telah memenuhi kelayakan ekonomi. Yang kedua, tidak membuat ketentuan jaminan sebesar 100.000 karena konsep kewajiban konstruktif tidak dikenali. Lalu yang ketiga, tidak mengkapitalisasi biaya desain sebesar 150.000 ke dalam biaya mesin yang mulai digunakan pada awal tahun 2020. Meskipun biaya tersebut itu diperlukan untuk membawa aset tersebut ke kondisi kerja yang semestinya, mesin tersebut memiliki masa pakai selama 5 tahun, tidak memiliki nilai sisa, dan New World itu menggunakan metode garis lurus. Lalu penyesuaian akibat penerapan IFRS untuk pertama kalinya, umurnya dicatat dalam laba di tahun New World membuat jurnal pada tanggal 1 Januari dengan perlakuan IFRS, yaitu Development Cost per Relate itu sebesar 500.000 dan retained earning sebesar 500.000. Lalu retained earning di debit sebesar 100.000 dan warrant liability di kredit sebesar 100.000. Lalu ada equipment di debit dan accumulated depreciation equipment sebesar 60.000, retained earning sebesar 90.000. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.